Halo semua, melanjutkan pembahasan sebelumnya, kali ini kita masih akan membawakan alur cerita manhwa Shuantian Supreme. Pada pembahasan sebelumnya, Shin Yu memutuskan untuk mengikuti kompetisi yang diselenggarakan oleh dinasti Tianhe yang bekerja sama dengan 7 dinasti lainnya. Dikarenakan lokasi ujiannya yang lumayan jauh, bersama dengan orang-orang lainnya di antaranya Yi Tong, Xing Yao, Zhong Wuxi, Zhong Wuyu, dan bahkan Situ Zhengzhu, mereka langsung berangkat. Tak disangka ketika mereka hampir sampai di kerajaan Xingfeng, ada sekelompok bandit yang menyerang dan setelah diselidiki, ternyata mereka merupakan sisa-sisa dari pelopor camp batalion keluarga Xin atau mudahnya batalion Baofeng yang pergi melaksanakan misi 30 tahun yang lalu. Masuk ke cerita saat ini. Mengetahui bahwa dalang dibalik pengejaran batalion Baofeng berasal dari keluarga kerajaan Xingfeng hanya bisa membuat Shin Yu tersenyum senang karena dengan itu juga dia benar-benar yakin untuk sepenuhnya menghancurkan kerajaan Xingfeng. Tanpa diduga aku akan menemukan jejak terakhir koneksi keluarga Shin di sini, ucap Situ Zhengzhu yang akhirnya muncul bersama dengan yang lainnya. Namun kemunculan mereka yang tiba-tiba pastinya membuat Hu Meng dan yang lainnya terkejut sehingga Shin Yu segera menenangkan mereka dengan berkata bahwa orang-orang yang datang adalah rombongannya yang dari awal telah bersembunyi. Singkat cerita, tak ingin berlama-lama lagi, masih dengan tatapan tajamnya Shin Yu segera menyuruh Situ Zhengzhu dan yang lainnya untuk mengurus rombongan Hu Meng, sementara dirinya akan pergi untuk menyelesaikan masalahnya. Hu Meng masih saja bersikeras bahwa prioritas utama mereka sekarang adalah kembali ke keluarga Xin untuk menjelaskan situasinya. Oleh karena itu, sekali lagi Shin Yu menegaskan bahwa keluarga Xin sudah tidak ada lagi. Apa sebenarnya maksudmu? Tanya Hu Meng dengan wajah terkejut bercampur bingung. Namun dengan kondisi Shin Yu saat ini, dia menyerahkan penjelasan tersebut pada Situ Zhengzhu. Baru saja ingin pergi, tiba-tiba ada seseorang yang menghentikannya dan itu adalah Silang yang memohon untuk ikut juga sampai-sampai dia berlutut memintanya. Meskipun aku tidak punya kemampuan untuk membantu, aku tidak akan menjadi bebanmu. Aku hanya ingin melihat mereka mati dengan mataku sendiri, ucap Silang. Melihat itu, Hu Meng berusaha menghentikannya, namun pada akhirnya dia tak bisa berbuat apa-apa lagi karena di sisi lain Shin Yu hanya berkata bahwa jika Silang sampai menghambat dirinya, dia tidak akan ragu-ragu untuk membuangnya. Tak ingin berlama-lama lagi, Shin Yu segera mencengkram tangan Silang dan tanpa berbasa-basi lagi mereka akhirnya pergi. Tak seperti Shin Yu yang identitasnya belum diketahui, Silang yang pada dasarnya seorang buronan sebisa mungkin menyembunyikan identitasnya begitu mereka sampai di kota Xingfeng. Setelah melihat-lihat, Silang akhirnya menemukan tempat tujuan mereka, yaitu sebuah bangunan besar yang benar-benar sangat mencolok karena bentuknya lebih mirip seperti menara sehingga dapat dipastikan di tempat itulah penguasa Xingfeng berada. Ayo kita pergi, ucap singkat Xing Yu. Sementara itu di saat yang bersamaan, di dalam menara, penguasa Xingfeng benar-benar tinggal di dalamnya. Bahkan saat ini dia sedang bersantai di pemandian air panasnya. Seorang pelayan tiba-tiba memberikan kabar bahwa tampaknya sampai sejauh ini mereka belum bisa menemukan Hu Meng dan rombongannya, yang mana berita tersebut benar-benar membuat penguasa Xingfeng kesal dengan kinerja bawahannya yang seperti seorang sampah karena sudah bertahun-tahun mereka tidak dapat menangkap beberapa tikus yang sudah tidak mempunyai tempat tujuan lagi.
Humeng sangatlah licik, tapi yakinlah aku pasti akan membawa kepalanya dan menyerahkannya kepada tuan, ucap sang pelayan mencoba menenangkan amarah tuannya. Namun sayangnya usahanya itu semakin membuat penguasa Xing Feng marah karena yang dia inginkan bukanlah kepalanya, akan tetapi seluruh hidup Humeng dan rombongannya, karena bagaimanapun juga dirinya lah sendiri yang akan mengakhiri mereka. Tiba-tiba ada sebuah suara yang menyela mereka dan pastinya itu berasal dari Xin Yu yang berkata bahwa penguasa Xing Feng sama sekali tidak memiliki kelayakan untuk meratakan keluarga Xin-nya. Mengabaikan keduanya yang pastinya diliputi dengan keterkejutan, Xin Yu segera masuk dengan menghancurkan atap atau mungkin tembok bangunan yang akhirnya memperlihatkan sosoknya dan juga Silang. Hampir sama seperti Silang yang langsung meyakinkan Xin Yu bahwa target mereka benar-benar orang yang sedang berendam. Di sisi lain, begitu melihat sosok Silang, sang pelayan langsung berteriak bahwa bocah itu adalah orang yang selalu bersama dengan Humeng. Tanpa tahu seberapa mengerikannya orang yang akan dia hadapi, dengan tatapan tajamnya penguasa Xing Feng hanya bisa mentertawakan kebodohan Xin Yu, khususnya Silang yang katanya secara sukarela memilih masuk ke dalam kandang harimau. Namun sayangnya keduanya sama sekali tidak peduli karena tujuan mereka datang hanya dengan satu tujuan, yaitu membunuh penguasa Xing Feng. Beberapa pelayan atau bawahan penguasa Xing Feng yang bersembunyi segera keluar untuk melindungi tuan mereka yang masih saja memiliki sikap penuh percaya diri hanya karena dia telah membuat persiapan jika hal itu terjadi. Tak ingin waktunya terbuang sia-sia hanya untuk menghadapi kroco-kroco seperti itu, Xin Yu segera mengeluarkan kekuatan Yairus dan hanya dengan satu pukulan dia berhasil menghempaskan semua bawahan penguasa Xing Feng, yang mana hal itu pastinya membuat kepercayaan diri penguasa Xing Feng langsung hilang. Dengan tubuh yang tak mau berhenti gemetar, penguasa Xing Feng sebisa mungkin berusaha membuat sebuah penawaran yang katanya mau seberapapun Humeng membayar, dirinya bisa melipat gandakannya asalkan nyawanya diampuni. Tidak, aku bisa membayarmu 10 kali lipat, tambah penguasa Xing Feng yang benar-benar sudah putus asa. Menanggapi semua itu, masih dengan tatapan tajamnya Xin Yu lantas memperkenalkan dirinya yang berasal dari keluarga Xin. Sontak pernyataannya itu semakin membuat penguasa Xing Feng terkejut. Apakah sekarang kau gemetar karena takut? Tapi ketika kau menganiaya keluarga Xin-ku, pernahkah kau berpikir bahwa hari ini akan terjadi? Ucap Xin Yu. Sekali lagi penguasa Xing Feng berusaha menyelamatkan dirinya dengan berkata bahwa semua tindakannya itu mempunyai alasan tersendiri, sehingga selama dirinya bisa diampuni dia akan mengatakan yang sebenarnya. Awalnya Xin Yu sama sekali tidak terlalu peduli dengan semua ocehan tersebut karena bagaimanapun juga dia benar-benar sudah muak dengan semua perbuatan penguasa Xing Feng. Namun di sisi lain, penguasa Xing Feng terus berusaha mati-matian sampai-sampai berkata bahwa jika dirinya mati, Xin Yu takkan pernah tahu orang sebenarnya di balik layar. Alhasil, Xin Yu akhirnya menuruti apa kemauan penguasa Xing Feng dan bahkan sampai berjanji tidak akan membunuhnya asalkan dia mengatakan yang sebenarnya. Dan meskipun Silang berusaha memprotesnya, dia hanya bisa terdiam di tempat setelah menerima tatapan tajam dari Xin Yu. Setelah sekali lagi memastikan bahwa Xin Yu berjanji tidak akan membunuh dirinya, penguasa Xing Feng kembali menunjukkan senyum licik di wajahnya, mengira bahwa hidupnya telah terjamin. Melanjutkan bisnis mereka, dari apa yang diungkapkan oleh penguasa Xing Feng, dia sendiri sadar negaranya hanyalah negara kecil, sehingga jika tidak ada yang menginstruksikan, tidak mungkin bagi negaranya berani menyerang keluarga Xin yang sangat terkenal. Oleh karena itu, apa yang dia lakukan 30 tahun yang lalu karena seseorang telah mempercayakan sebuah rencana untuk menyingkirkan semua kubu terkemuka dari keluarga Xin.
Aku hanyalah seorang pangeran pada saat itu dan dia berjanji kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan pekerjaan itu, dia akan menjadikan diriku raja negara tambah penguasa Xing Feng. Semakin kesal dengan semua itu, Xinyu kembali membentak penguasa Xing Feng untuk menanyakan identitas dari orang yang dibicarakan. Namun sayangnya, dengan tubuh yang mulai gemetar kembali, penguasa Xing Feng menjawab bahwa dia tidak tahu. Alhasil, Xinyu yang sudah tak bisa mengontrol emosinya lagi, langsung mencengkram leher penguasa Xing Feng yang tampaknya benar-benar tak ingin hidup. Sekali lagi teror menghampiri penguasa Xing Feng sehingga yang dapat dia lakukan hanyalah melanjutkan penjelasan yang mana intinya meskipun dari awal sampai akhir pria yang dia maksud tidak pernah menunjukkan wajah aslinya, menilai dari tingkat kultivasi yang sangat luar biasa serta perilaku dan pakaiannya, penguasa Xing Feng sangat yakin bahwa orang tersebut mungkin berasal dari keluarga kerajaan Haoyu. Mendengar semua itu, perasaan marah Xinyu seketika digantikan dengan keterkejutan karena bagaimanapun juga dari ingatan kehidupan sebelumnya dia tidak pernah mendengar tentang kerajaan Haoyu atau keterlibatan apapun dengan keluarga Xinnya. Dan meskipun sedikit ragu, penguasa Xing Feng terus bersikeras bahwa semua yang dia katakan itu bukanlah sebuah kebohongan, sehingga meskipun informasi itu belum sepenuhnya benar, Xinyu memutuskan untuk melepaskan penguasa Xing Feng sesuai dengan janji yang telah mereka sepakati. Aku tidak akan membunuhmu, ucap Xinyu yang pastinya membuat penguasa Xing Feng tersenyum senang. Namun sayangnya, senyumannya itu tak bertahan lama karena di detik berikutnya Xinyu tiba-tiba menjerat penguasa Xing Feng. Adapun alasannya, meskipun Xinyu telah berjanji tidak akan membunuhnya, bukan berarti orang lain tidak akan membunuhnya. Adapun orang yang dimaksud adalah Xilang yang segera bertindak setelah mendapatkan izin dari Xinyu. Dengan penuh amarah, Xilang mulai melepaskan pukulannya tepat ke arah wajah penguasa Xing Feng. Dia terus memukul dan memukul untuk membalaskan dendam rekan-rekannya yang sudah gugur maupun mereka yang selama ini selalu hidup dalam ketakutan. Aku benar-benar sangat bodoh. Seharusnya aku tahu kau tidak akan pernah membiarkanku pergi, ucap penguasa Xing Feng yang sama sekali tak berdaya dengan wajah babak belur. Meski begitu, masih saja dia bersikap angkuh, mengatakan bahwa Xinyu serta yang lainnya belum menang dengan alasan bahwa penguasa Xing Feng memiliki seorang putra yang pasti akan membalaskan dendamnya dan membunuh semua keluarga Xin. Muak dengan semua itu, Xilang akhirnya memberikan pukulan terakhir yang mana hal itu benar-benar membuatnya menangis bahagia karena akhirnya bisa membalaskan dendam. Ayo pergi, ucap Xinyu karena mereka juga sudah tak ada lagi urusan di tempat itu. Sementara itu di sisi lain, Hu Meng dan yang lainnya sudah tak ada lagi di kuil, tetapi sekarang mereka memutuskan untuk berkemah di suatu tempat di hutan. Di saat Xinyu dan Xilang pergi untuk membalaskan dendam, situ Zheng Yu terus menjelaskan tentang situasi yang telah dialami oleh keluarga Xin, khususnya Xinyu. Sudah pasti setelah mendengar ceritanya, Hu Meng diliputi dengan perasaan yang campur aduk sehingga yang dapat dia lakukan hanya bisa menangis karena di saat keluarga Xin menghadapi bencana yang sangat besar, dirinya sama sekali tidak bisa hadir untuk membelanya. Namun satu hal yang pasti, dia benar-benar sangat berterima kasih pada Xinyu yang masih berdiri tegak memperjuangkan kebanggaan dan keberadaan keluarga Xin. Akhirnya Xinyu dan Xilang kembali yang langsung disambut oleh Hu Meng yang tampaknya perasaannya jauh lebih baik. Bahkan setelah itu dia langsung bersujud di depan Xinyu untuk memberikan salam karena bagaimanapun juga Xinyu merupakan satu-satunya keturunan terakhir dari keluarga Xin. Singkatnya, meskipun mereka semua adalah orang-orang dari keluarga Xin, tetapi secara umum Xinyu memiliki status yang jauh lebih tinggi dari mereka karena dia adalah seorang tuan muda.
Dengan penuh sukacita, Xilang segera mengabarkan berita tentang dirinya yang telah berhasil membunuh penguasa Xingfeng dengan tangannya sendiri. Meskipun senang, di sisi lain Hu Meng masih saja bersujud ke arah Xin Yu karena saat ini rasa hormatnya terhadap Xin Yu benar-benar sangat tinggi. Alhasil, Xin Yu segera menyuruhnya untuk berdiri. "Terima kasih Tuan Muda, berkat Anda balas dendam ini akhirnya terbalaskan," ucap Hu Meng. Menanggapi itu, Xin Yu lantas berkata bahwa semuanya belum berakhir karena orang sebenarnya di balik layar belum ditemukan. Dan menurut apa yang dikatakan oleh penguasa Xingfeng, tampaknya orang tersebut berkaitan dengan keluarga kerajaan Haoyu. Shitu Zhengzhou adalah orang pertama yang bereaksi setelah mendengar nama Haoyu. Adapun Xin Yu, dia hanya bisa berkata bahwa mereka pasti akan segera menemukan kebenarannya. Hu Meng tiba-tiba berkata bahwa dia ingin ikut pergi juga, namun sayangnya permintaannya itu langsung ditolak oleh Xin Yu dengan alasan bahwa Hu Meng dan rombongannya memiliki hal yang jauh lebih penting ketimbang mengikuti dirinya. "Karena kau masih memiliki garis keturunan keluarga Xin, tentu saja kita tidak boleh menghilang dari dinasti pedang ilahi. Kem Batalion, patuhi perintahku. Aku memerintahkan kalian untuk kembali ke dinasti pedang ilahi dan mengatur kembali keluarga Xin," ucap Xin Yu yang mana perintahnya itu langsung diterima oleh mereka semua. "Ayah, aku pasti akan mengembalikan kejayaan Kem Bafeng," pikir Hu Meng yang bertekad akan mewujudkan hal itu di bawah kepemimpinan Xin Yu. 2 bulan kemudian akhirnya rombongan Xin Yu sampai di kota Haoyu. Karena di kota itulah kompetisi akan diselenggarakan, pastinya keadaan kota benar-benar ramai dengan banyaknya orang-orang dari luar yang mulai berdatangan. Baru pertama kali melihat kota yang begitu megah dan juga makmur, Xing Yao dan Yi Tong benar-benar terlihat seperti anak kecil saat mengaguminya. Tiba-tiba dari arah langit ada sesuatu yang muncul yang menarik perhatian semua orang karena sosoknya menyerupai seekor naga. "Itu adalah Nona Suci Haoyu," teriak seseorang karena seperti yang dikatakan, sosok naga yang turun sebenarnya sesuatu yang tercipta oleh pancaran kekuatan yang dikeluarkan oleh seorang wanita bernama Xian Yuan Haoyu, putri dari kerajaan Haoyu yang juga menyandang gelar Sain. Seolah-olah tak terpengaruh dengan keributan yang dia buat, dengan santainya Xian Yuan turun dan mulai berjalan pergi. Di sisi lain, dengan penuh seksama, Xin Yu berusaha mengamati sebelum akhirnya dia diganggu oleh seseorang yang tiba-tiba berkata bahwa Xian Yuan adalah yang kedua dari 4 kecantikan di kota Haoyu yang bahkan menerima banyak lamaran, tetapi semua lamaran itu ditolak mentah-mentah. Adapun identitas dari pria yang tiba-tiba muncul, dia adalah San Yan. Seolah-olah tak memperdulikan respon dari pihak lain, San Yan mulai mengatakan beberapa hal terkait kelompok Xin Yu yang seharusnya berasal dari negara kecil. Bahkan dia sampai menebak-nebak bahwa meskipun tingkat kultivasi Xin Yu hanya berada di tingkat puang, namun kekuatan di baliknya jauh dari semua itu. "Kawan, bagaimana kau tahu kalau aku berasal dari negara kecil?" tanya Xin Yu. Menjawab itu, San Yan segera memperlihatkannya secara langsung dengan menunjuk beberapa orang yang mana singkatnya, orang-orang yang berasal dari negara besar memiliki penampilan yang cukup megah sampai-sampai mereka juga membawa beberapa pengawal. Tiba-tiba dengan tingkah konyolnya, Shitu Zhengzhou ikut dalam pembicaraan. Namun apa yang dia tanyakan adalah kenyataan bahwa apakah benar Xian Yuan merupakan kecantikan nomor 2 di kota Haoyu, sehingga dia benar-benar penasaran siapakah di peringkat pertama. Tak disangka sikap yang dimiliki oleh San Yan 11-12 dengan Shitu Zhengzhou sehingga dia langsung menanggapi pertanyaan tersebut.
Ayo ikut denganku ke kota dan aku akan menceritakannya padamu, ucapnya. Sehingga layaknya teman akrab, mereka pun mulai berjalan masuk ke kota. San Yan membawa rombongan Shinju ke sebuah penginapan, tempat yang mungkin biasa dia kunjungi karena bahkan sang pelayan sangat mengenal dirinya dan segera bergegas menyiapkan pesanan yang diminta. Setelah duduk mengelilingi sebuah meja bundar, mereka kembali melanjutkan obrolan. Pertama-tama si Tu Zhengyu memperkenalkan dirinya yang berasal dari dinasti Tianhe. Mendengar itu, San Yan sedikit terkejut karena bisa dikatakan keluarga Situ memiliki reputasi yang cukup terkenal. Hanya dengan perkenalan singkat seperti itu, keduanya kembali menunjukkan kekonyolan mereka. Apalagi ketika ditanya untuk memperkenalkan 4 kecantikan kota Hoyu, dengan sukarela San Yan menerima permintaan itu. Dari apa yang dijelaskan oleh San Yan, di urutan keempat ada seorang wanita bernama Wei Yiren. Dia adalah pemimpin sekte Shenlian yang dikenal sebagai jenius terhebat dalam pemurnian senjata sepanjang zaman. Mendengar itu, mata si Tu Zhengyu langsung berbinar layaknya anak kecil yang penuh dengan kekaguman. Tanpa memperdulikan itu semua, San Yan melanjutkan penjelasannya yang mana untuk urutan ketiga ada seorang wanita bernama Tuba Yanyan yang berasal dari Bring Moonwolf Court. Selain itu, dia terkenal sebagai wanita yang galak sehingga hal itu juga menjadikan dirinya wanita yang paling aneh. Baru saja 2 wanita yang dibahas, akhirnya makanan datang. Namun bersamaan dengan itu juga datang seorang pria yang sedikit membuat San Yan terkejut sebelum akhirnya dia mulai menyapanya karena identitas dari orang tersebut adalah Yang Mulia Pangeran ketiga dari kerajaan Xingfeng yang kalau tidak salah namanya adalah Xuan Yuanyi. Seolah-olah tak memperdulikan sapaan San Yan, dengan wajah angkuhnya Xuan Yuanyi malah mulai mengatakan hal-hal yang tak penting untuk mengajak San Yan yang katanya meskipun itu hanyalah jamuan makan, mereka harus mengundang lebih banyak orang dengan kekuatan dan latar belakang, seolah-olah kehadiran kelompok Shinju tak memenuhi standar itu. Berbeda dengan Shinju yang menatap Xuan Yuanyi dengan tajam, di sisi lain si Tu Zhengyu hanya bisa tertawa canggung karena tampaknya situasinya akan sedikit merepotkan. Mencoba mengalihkan pembicaraan, San Yan lantas bertanya, apa tujuan Xuan Yuanyi mencari dirinya dan jika menginginkan sesuatu, apa yang akan diberikan sebagai imbalannya. Dengan segera Xuan Yuanyi menyerahkan sebuah cincin yang mungkin cincin penyimpanan. Sambil berjalan pergi, dia berkata bahwa karena saudarinya telah kembali, dia menginginkan mesin ajaib yang ada di rumah San Yan untuk diberikan pada saudarinya sebagai hadiah. Sehubungan dengan itu juga, karena besok adalah hari ulang tahun Yan Yan, dia juga menginginkan binatang buas yang ada di dalam rumah San Yan yang akan dia berikan pada Yan Yan sebagai hadiah. Menanggapi itu, San Yan lantas berkata bahwa untuk mesin ajaib yang diminta, dia sama sekali tidak ada masalah. Namun untuk binatang buas, dia sedikit ragu karena binatangnya sendiri sangatlah ganas, sampai-sampai tak ada satupun yang bisa menjinakkannya setelah terperangkap di rumahnya selama hampir 100 tahun. Persiapkan saja, selebihnya bukan urusanmu. San Yan, aku ingin melihatnya sebelum besok, ucap Xuan Yuanyi yang sama sekali tak mendengarkan peringatan San Yan. Karena bisa dikatakan dari awal mereka bertemu, San Yan sama sekali belum memperkenalkan dirinya. Begitu mendengar Xuan Yuanyi mengucapkan namanya, benar-benar membuat Shinju terkejut karena dari ingatan kehidupan sebelumnya, San Yan adalah orang yang membakar kota Hoyu hingga rata dengan tanah dan itu disebut bencana buatan manusia Hoyu. Setelah pergi, si Tu Zhengyu mencoba bertanya apakah orang itu berasal dari keluarga kerajaan Hoyu.
Dengan ekspresi lelahnya, San Yan lantas menjawab bahwa orang sebelumnya adalah pangeran ketiga dari keluarga kerajaan Hoyu. Dia terkenal sangat berbakat dalam kultivasi karena sebelum berusia 25 tahun sudah berada di ranah puang tingkat 5 sehingga kemungkinan besar untuk bisa menerobos dari alam puang ke alam Suisu atau Shattering Void akan tercapai sebelum usia 30 tahun. Selain berbakat, Xuan Yuanyi juga pernah memasuki hutan belantara dan memiliki beberapa peluang khusus karena tahun lalu hanya di alam puang tingkat 4 dia mampu mengalahkan orang kuat di alam puang tingkat 7. Bakat dia mungkin tidak buruk di kota Hoyu, tapi dunia ini tidak lebih dari itu. Bukankah begitu, saudara Xin? Ucap Situ Zhengyu. Namun sayangnya, Xin Yu bersikap acuh tak acuh yang hanya bisa membuat Situ Zhengyu terkejut sekaligus kebingungan. Mencoba mencairkan suasana yang mulai menegang, dia kembali bertanya tentang sisa dari 4 wanita tercantik di kota Hoyu, tepatnya di urutan pertama karena di urutan kedua adalah Xian Yuan. Sudah pasti yang menempati peringkat pertama tidak lain adalah adikku, ucap San Yan yang benar-benar membuat Situ Zhengyu sangat-sangat terkejut sampai-sampai dia menyemburkan minuman di mulutnya. Perasaan kesal langsung menghampiri San Yan karena keterkejutan Situ Zhengyu seolah-olah menganggap bahwa apa yang dia bicarakan hanyalah omong kosong. Oleh karena itu, pada akhirnya dia menyuruh Situ Zhengyu dan juga yang lainnya untuk tinggal di rumahnya sehingga mereka bisa melihatnya sendiri pesona yang dimiliki oleh adiknya. Siap, ayo cepat pergi, ucap Situ Zhengyu dengan ekspresi yang benar-benar penuh kebahagiaan tanpa memperdulikan pendapat Xin Yu dan yang lainnya. Singkat cerita, dibimbing oleh San Yan, mereka akhirnya sampai di rumahnya. Dengan penuh keramah tamahan, dia benar-benar mempersilahkan mereka semua untuk masuk ke dalam rumah. Namun sayangnya, meskipun dari luar pintu gerbang kediaman San Yan tampak begitu megah, akan tetapi ketika masuk ke halaman rumah, semua orang hanya bisa terkejut karena rumahnya sendiri terlihat seperti rumah bobrok yang tidak pernah ditinggali. Rumah besar ini dalam keadaan rusak dan itu tidak masalah. Jadi apakah kau tidak menyukainya? Ucap San Yan menyela Situ Zhengyu yang ingin menyampaikan keluhannya. Bersama dengan itu juga terdengar sebuah auman yang memancarkan gelombang kekuatan luar biasa dari arah rumah, sehingga yang dapat dilakukan oleh San Yan hanyalah meminta maaf karena tampaknya binatang buas yang dia bicarakan sebelumnya selalu dalam kondisi yang kurang baik. Karena penasaran, Xin Yu lantas bertanya apakah dia boleh melihat binatang buas tersebut yang langsung disetujui oleh San Yan, sehingga setelah itu mereka pun pergi untuk melihatnya. Berpindah ke halaman belakang. Benar saja, di tempat itulah binatang buas benar-benar tinggal, atau lebih tepatnya disegel karena terlihat jelas dia terkurung di dalam sebuah gua kecil yang dikelilingi oleh formasi penyegelan. Melihatnya secara langsung hanya bisa membuat Situ Zhengyu takjub karena kemarahan yang dipancarkan oleh binatang buas bukanlah main-main. Bahkan Xin Yu juga memiliki pemikiran yang sama. Tiba-tiba kondisi tubuh Xing Yao dan Yi Tong terlihat mulai lemas dan pusing, sehingga Xin Yu segera menyuruh mereka berdua untuk pergi terlebih dahulu karena tampaknya dengan kekuatan mereka sekarang, mereka belum mampu menahan amarah yang dipancarkan oleh binatang buas tersebut, sehingga jika terus dibiarkan, energi spiritual di dalam tubuh mereka akan terangsang menjadi kemarahan.
Dengan tingkah konyolnya, San Yan hanya bisa meminta maaf karena dia melupakan hal sepenting itu. Oleh karena itu, dia segera memanggil salah satu bawahannya bernama Xiao Zouzi yang tiba-tiba muncul entah dari mana untuk mengantar keduanya ke tempat mereka akan beristirahat. Begitu keduanya dibawa pergi, San Yan tiba-tiba melakukan sesuatu pada formasi segel dan ternyata itu untuk membuat binatang buas yang bersembunyi di dalam gua keluar. Adapun sosoknya, binatang tersebut lebih mirip seperti seekor naga. San Yan menjelaskan bahwa binatang buas tersebut merupakan binatang yang ditangkap oleh nenek moyangnya dan telah dikurung di tempat itu selama ratusan tahun. Selama ratusan tahun, dia juga telah mencoba berbagai cara untuk menghilangkan aura ganas binatang buas tersebut. Namun sayangnya, semua usahanya itu gagal. Tak hanya itu, kekuatan binatang buas ini juga meningkat selama bertahun-tahun. Hanya mungkin bagiku keturunan keluarga San yang mahir dalam formasi dan teknik pengurungan yang bisa menahannya di sini, tambah San Yan saat dia terus mempertahankan formasinya. Tiba-tiba Xin Yu mulai berjalan mendekati binatang buas tersebut yang pastinya hal itu membuat San Yan sedikit bingung. Berhadapan dengan binatang buas yang terus meronta-ronta, dengan tenangnya Xin Yu mulai menganalisanya yang mana dia sendiri sadar. Sebagai binatang buas, terperangkap di tempat ini membuat hatinya dipenuhi amarah, ketidakberdayaan, dan kebencian. Saudara San, bisakah kau memberikan binatang buas ini padaku? Ucap Xin Yu yang sepertinya tertarik pada binatang tersebut. Namun sayangnya San Yan sedikit ragu yang bahkan sampai membuat si Tu Zhengyu berkata bahwa untuk tidak mengkhawatirkan harganya. Akan tetapi itu semua bukan masalah harga karena bagaimanapun juga binatang buas tersebut sebelumnya telah dipesan oleh Xuan Yuanyi. Baru ingat akan hal itu, si Tu Zhengyu lantas memberikan sedikit saran agar Xin Yu sebaiknya berbicara dengan Xuan Yuanyi terlebih dahulu jika benar-benar menginginkannya. Dan meskipun dia benar-benar sangat menginginkannya, Xin Yu memutuskan untuk mengikuti saran tersebut karena dia juga tak ingin membuat kekacauan sebelum kompetisinya dimulai. Benar-benar yang ada di dalam otaknya hanyalah wanita, si Tu Zhengyu lagi-lagi bertanya tentang adik San Yan yang digadang-gadang sebagai kecantikan nomor 1 di kota Hoyu. Baru saja ingin membicarakan itu, tiba-tiba datang 2 orang wanita tak terduga dan itu adalah kecantikan nomor 3 Yan Yan dan juga adik San Yan, San Shuying yang digadang-gadang sebagai kecantikan nomor 1 kota Hoyu. Kakak, ternyata kau sudah kembali. Siapakah mereka? Ucap Shuying. Menanggapi itu, San Yan hanya menjawab bahwa keduanya adalah teman barunya. Perkenalan dimulai dengan si Tu Zhengyu yang sebisa mungkin bersikap cool. Kemudian Xin Yu yang pastinya bersikap biasa-biasa saja. Dan tak lupa, San Yan juga memperkenalkan adiknya serta orang yang bersamanya. Seperti biasa, melihat wanita cantik, si Tu Zhengyu segera memberikan beberapa pujian dengan senyuman mesumnya yang membuat Yan Yan langsung menatapnya dengan tatapan layaknya menatap seorang sampah. Pastinya orang sekelas si Tu Zhengyu dihina seperti itu semakin membuatnya menjadi bersemangat sampai-sampai dia berkata, menjadi sampah atau tidak bukanlah hal yang dangkal. Nona Yan Yan, maukah kau menghabiskan malam ini bersamaku? Aku ingin kau tahu bahwa aku tidak sampah. Tanpa pikir panjang lagi, Yan Yan langsung memukulnya. Kemudian dia juga memperingati si Tu Zhengyu untuk tidak menggodanya lagi atau dirinya akan benar-benar membunuhnya. Meskipun semua ancaman itu sama sekali tak mempan pada orang seperti si Tu Zhengyu yang semakin menyukai sikap galak Yan Yan.
Setelah situasinya sedikit lebih tenang, Su Ying lantas menjelaskan tujuannya datang, yang mana karena besok merupakan hari ulang tahun Yan Yan, dia ingin memberikan hadiah yang pastinya hadiahnya adalah binatang buas tersebut. Pernyataan itu hanya bisa membuat San Yan semakin kebingungan. Alhasil, hal itu membuat Su Ying menatap kakaknya dengan tatapan menginterogasi saat dia juga bertanya apa maksudnya. Adapun Yan Yan, dia hanya berkata bahwa jika memang tidak bersedia, dirinya tidak akan memaksa. Singkat cerita, karena pihak lain merupakan adiknya sendiri, San Yan memutuskan untuk mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi, yang mana intinya alasan dia sebingung itu karena baru saja dia bertemu dengan pangeran ketiga Xuan Yuanyi yang meminta binatang buas tersebut dengan alasan untuk diberikan pada Yan Yan sebagai hadiah ulang tahun. Karena mungkin Yan Yan tak suka dengan Xuan Yuanyi, dia menjadi kesal setelah mendengarnya. Oleh karena itu, meskipun awalnya tidak terlalu mengharapkannya, dia akhirnya memohon pada San Yan untuk menjual binatang buas tersebut pada dirinya. Sekali lagi, San Yan dilanda dengan kebingungan saat dia melirik ke arah Xin Yu. Memahami itu, Xin Yu lantas menghadap Yan Yan dengan harapan Yan Yan mau memberikan binatang buas tersebut pada dirinya. Tentu saja kau boleh memilikinya, jawab singkat Yan Yan dengan senyum di wajahnya yang hanya bisa membuat Xin Yu dan yang lainnya terkejut. Akan tetapi meskipun diizinkan, Yan Yan memiliki sebuah syarat yang mana jika Xin Yu mampu mengalahkan dirinya, dia akan menyerahkan binatang buas tersebut. Ditanya apa yang akan mereka bandingkan, Yan Yan menjelaskan bahwa mereka hanya perlu membandingkan siapa yang dapat menaklukkan binatang buas tersebut, karena itu juga sejalan dengan tujuan mereka yang menginginkannya. Melihat semua itu, Su Ying mulai tertawa bersamaan dengan dia yang berkata bahwa tidak mungkin bagi Xin Yu bisa memenangkan taruhan tersebut. Apalagi itu merupakan kompetisi dalam hal mengendalikan binatang buas. Bahkan katanya hanya ada segelintir orang di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan Yan Yan. Karena jumlahnya hanya segelintir orang, berarti masih ada kemungkinan. Mungkin akulah yang bisa mengalahkannya, ucap Xin Yu penuh dengan percaya diri yang semakin membuat Su Ying mentertawakannya. Adapun alasan mengapa Su Ying sangat yakin Yan Yan akan memenangkannya, semua itu bukan berbicara soal bakat saja, namun latar belakangnya yang ternyata dari kecil Yan Yan sudah dibesarkan oleh binatang buas. Xin Yu dan Situ Zheng Yu mau tak mau sedikit terkejut setelah mendengar itu. Bahkan Yan Yan sendiri membenarkan bahwa dirinya memang tumbuh dan dibesarkan oleh binatang buas. Sehubungan dengan itu juga, yakin bahwa peluangnya jauh lebih besar, Yan Yan mengizinkan Xin Yu untuk memulainya terlebih dahulu. Akan tetapi, masih dengan senyum di wajahnya, Xin Yu menolaknya dan menyuruh Yan Yan agar memulainya terlebih dahulu. Singkat cerita, Yan Yan segera mendekat tepat di depan hewan buas tersebut yang langsung mengaum dengan penuh amarah. Meski begitu, Yan Yan terlihat masih tenang. Kemudian dia mengeluarkan sebuah guci kecil yang entah mengapa setelah binatang buas mencium aroma yang keluar dari dalam guci, secara perlahan dia yang awalnya mengamuk mulai tenang, seolah-olah apa yang digunakan oleh Yan Yan adalah obat penenang. Berjalan lebih dekat, Yan Yan menyentuh kepalanya bersama dengan dia yang mulai mengatakan beberapa hal yang tak jauh berbeda dari apa yang dikatakan Xin Yu sebelumnya. Intinya, Yan Yan tahu bahwa di penjara di tempat ini telah membuat hati binatang buas penuh dengan amarah dan kebencian. Sehubungan dengan itu juga, Yan Yan sedikit menceritakan tentang kisah hidupnya yang dibesarkan oleh binatang buas sejak kecil.
Melihat semua itu, Su Ying sangat yakin bahwa Yan Yan sudah pasti menang. Bahkan si Tu Zhengyu juga sedikit cemas. Akan tetapi, di situasi seperti itu Xin Yu masih saja bersikap tenang karena sudah pasti dia memiliki rencananya sendiri. Begitu Yan Yan sedang membuat kontrak dengan binatang buas tersebut, mengabaikan semua orang yang sangat yakin akan kemenangan Yan Yan, Xin Yu akhirnya memulai aksinya. Secara perlahan dia mengeluarkan kekuatan Yairus. Begitu menerima perintah dari tuannya, Yairus segera melepaskan kekuatannya tepat ke arah binatang buas, yang mana dampak dari semua itu benar-benar membuat binatang buas sangat-sangat terkejut sampai-sampai dia melupakan kontrak yang sedang dilakukan. Melihat sosok Yairus, binatang buas hanya bisa gemetar ketakutan, dan pastinya hal itu hanya bisa membuat semua orang terkejut, khususnya Yan Yan yang benar-benar bingung pada tindakan Xin Yu. "Apakah kau bersedia ikut denganku?" ucap Xin Yu setelah dia mendekati hewan buas tersebut bersamaan dengan Yairus yang juga mencengkram kepalanya. Di bawah tekanan kekuatan Yairus yang amat mengerikan, pada akhirnya yang dapat dilakukan oleh hewan buas hanya bisa menerima takdirnya, sehingga dengan itu juga pertarungan dimenangkan oleh Xin Yu yang semakin membuat pihak Su Ying terkejut sekaligus bingung. Xin Yu ini tidak terlihat sesederhana itu, pikir San Yan. Si Tu Zhengyu mulai bersorak senang atas kemenangan Xin Yu, bahkan Yan Yan mulai tertarik padanya sampai bertanya metode apa yang telah digunakan oleh Xin Yu untuk mengalahkan dirinya. Karena ini adalah rahasia spiritual, jadi tidak boleh diungkapkan, jawab singkat Xin Yu. Adapun Yan Yan, dia terlihat tampak puas dengan hasil tersebut. Bahkan setelah itu, dia mengundang Xin Yu untuk datang ke acara ulang tahunnya besok, yang pastinya tawaran itu diterima baik oleh Xin Yu. "Bagus, aku akan menunggumu besok di rumahku," ucap senang Yan Yan sebelum akhirnya dia pamit pergi. Di situasi seperti itu, masih sempat-sempatnya si Tu Zhengyu melancarkan aksinya yang pastinya hanya bisa membuat Yan Yan semakin kesal. Karena urusan mereka di tempat itu sudah selesai, San Yan lantas menyuruh Xin Yu untuk segera beristirahat dengan alasan bahwa besok akan ada pertarungan sengit yang mana pernyataannya itu hanya bisa membuat Xin Yu bingung. "Besok kau akan tahu sendiri," jawab singkat San Yan dengan senyum di wajahnya. Sehubungan dengan taruhan sebelumnya, kita sendiri sebenarnya bisa menyimpulkan bahwa Yan Yan tak mungkin bisa mengalahkan Xin Yu, karena meskipun dia dibesarkan oleh binatang buas, akan tetapi Xin Yu sendiri jelmaan dari binatang buas itu, atau singkatnya dia bisa berubah menjadi binatang buas. Ditambah binatang buas yang dia miliki berasal dari kedalaman Great Wilderness, yang mana levelnya jauh di atas binatang buas biasa layaknya langit dan bumi. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.